Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Sahabat otomotif semua dimanapun kalian berada, selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel Bintang Auto Work. Pada kesempatan kali ini, karena saya sudah lama tidak bikin konten ya. Sebenarnya minggu ini harusnya saya bikin konten, tapi karena ada masalah di internet saya, jadi saya belum sempat bisa upload kayak gitu. Makanya sengaja malam ini saya mengadakan live streaming. Siapa tahu ada teman-teman atau ada penonton yang sedang menunggu konten kita, dan saat ini saya sengaja live streaming untuk membuka pertanyaan interaktif yang sering juga diajukan oleh teman-teman di kolom komentar. Jadi saya sekarang mengadakan live langsung supaya bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan di komentar video ini. Oke, jadi memang ini saya niatkan untuk para pengguna Ford yang terhitung masih baru atau para pemakai Ford yang baru memulai untuk memelihara brand Amerika ini ya. Karena banyak yang ternyata belum tahu bagaimana sih cara memperlakukan Ford ini dengan benar, atau bagaimana cara merawat mobil Ford ini yang tepat itu seperti apa. Contohnya kita terbiasa dengan mobil brand lain, nah, ternyata saat kita menggunakan Ford ini kan memiliki sistem yang berbeda, cara merawatnya pun berbeda karena memang mobil ini diciptakan lain dengan mobil-mobil yang pada umumnya. Walaupun untuk segi harga, segi spesifikasi ada kemiripan, namun sistem atau sesuatu yang disematkan di mobil Ford ini berbeda dengan brand-brand pada umumnya, brand Jepang contohnya ya. Banyak juga yang menanyakan ke saya, eh, berikan tips atau minta dibuatkan video gimana sih tipsnya merawat Ford, atau gimana caranya supaya kita tidak terjebak ketika membeli Ford. Itu banyak juga yang sering ditanyakan kepada saya. Makanya jika ada dari penonton-penonton yang selama ini suka ngikutin kita, mau bertanya langsung silahkan. Ini saya membuka live streaming kira-kira 1 jam ke depan lah, supaya mungkin yang penasaran itu bisa langsung, tidak menunggu-nunggu untuk eh, kapan dijawabnya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih bagi penonton yang sudah hadir di sini. Ini ada teman lama saya juga, ada Bang Syamil. Selamat datang. Ini saya juga udah lama sekali ya tidak ngadain live streaming. Ini juga baru mulai lagi untuk belajar. Udah lupa juga caranya live streaming pakai StreamYard ini bagaimana gitu ya. Terima kasih hadirnya Bang Syamil Kainan. Gimana kabarnya di sana? Saya doakan semua baik-baik saja ya. Amin. Oke. Mungkin ada yang bisa membantu saya bagaimana kualitas suara dan video di sana. Apakah jelas atau tidak? Mohon diinfokan supaya saya tahu. Karena memang saya udah lama sekali tidak live streaming, jadi nggak tahu ini udah benar atau belum settingannya gitu ya. Nanti rencananya kalau ternyata live-nya ini bisa menjadi sebuah konten, saya akan edit lagi supaya menjadi sebuah konten yang tidak hilang nantinya. Kok makin lama makin mirip Pak Jokowi.
Ya enggak lah, mana ada saya mirip Pak Jokowi ya jauh tuh. Saya tetap perasaan sama aja menurut saya ya, tapi ya nggak tahu kan teman-teman yang lebih tahu kalau tahu dulunya saya gimana sekarang bagaimana. Oke, berarti suaranya bagus ya Om Samil ya. Suara dan videonya oke, terima kasih infonya. Ini ada 9 juta penonton, tapi yang komen cuma satu. Ayo, siapa aja yang mau bertanya langsung silakan ya. Saya karena belum sempat membuat video lagi. Sebenarnya sudah ada, tinggal ngupload aja. Masalahnya di internet ini masih perbaikan jaringan. Jadi saya kalau nggak stabil konektivitasnya, saat ngupload itu males kalau harus ngulang-ngulang lagi gitu. Oke, Bang Sani YS, kurang keras dikit Om suaranya. Nah, ini masukan juga. Atau mungkin device-nya berbeda ya. Ini saya pakai headset Bluetooth. Mungkin bisa pakai headset di sana atau bagaimana. Kurang kerasnya di mana ini soalnya settingannya sudah saya bikin maksi di sini. Oke, sudah saya tes ya. Ini jujur aja saya udah lama soalnya nggak apa namanya melakukan live streaming, jadi wajar kalau agak lali-lali. Otomatis sudah selalu ngomong. Oke, sudah dimaki semua. Host takut tetangga kebangun Om Sony. Enggak aman kalau di sini saya mau teriak-teriak juga aman sebenarnya, enggak ada tetangga di sebelah. Sebelah saya tuh masih kebun kosong begitu. Jadi insya Allah aman aja sih. Ini saya juga di dalam ruangan, jadi aman-aman saja. Ini beneran sudah lama sekali ya. Ada kira-kira berapa ya? 2 tahun atau 3 tahun ya saya tidak ada ikut-ikut live streaming kayak gini atau gabung di tempatnya temen karena kayaknya saya sering ketinggalan kalau ada teman yang live streaming atau mungkin teman-teman juga jarang juga ngadain live gitu sehingga saya nggak tahu. Kangen suasana dulu yang awal-awal kita masih berjuang di kreator ya, kreator pemula. Jadi gimana caranya kita bisa berada di YouTube dan bagaimana membuat konten, itulah yang dulu-dulu kita cari sampai harus ikut live ke sana ke sini, nimbrung di mana-mana gitu untuk cari sebuah ilmu tentang dunia kreator YouTube. Alhamdulillah masih bisa nerusin sampai sekarang, masih bisa berjalan dan banyak juga ilmu yang didapat dari perjalanan dulu ya. Ke sana ke sini ternyata ada hasilnya juga gitu. Ilmunya banyak dari teman-teman para senior dulu ya. Oke, cari kita kan Oke, ada pertanyaan dari Om Sony YS. Saya mau beli Ford Fiesta, mohon petunjuk Om. Bingung nih, milih yang tipe apa. Oke, Om Sony, sebaiknya kalau memang mau ambil yang seri Fiesta, saya sarankan cari saja yang tahun 2014 ke atas. Jadi Fiesta yang 1500 cc. Kenapa alasannya begitu? Yang pertama, mobilnya masih tergolong mudaan lah dibanding yang versi sebelumnya. Terus yang kedua juga mobilnya itu sudah banyak sistem yang kompatibel dengan seri EcoSport. Jadi secara elektrikalnya itu ada kemiripan. Jadi misalnya butuh sesuatu itu masih bisa dilakukan tukar-tukar atau di swap gitu ya. Terus alasan berikutnya adalah yang seri facelift itu tampangnya tuh udah keren gitu kan.
dari mulai grill, mulai lampu, terus desainnya itu sudah berbeda banget dari versi yang sebelumnya. Jadi terlihat itu mobilnya lebih nggak ketinggalan dengan mobil-mobil yang setara dan tahunnya lebih muda. Itu alasannya. Terus yang berikutnya, kita lebih minim resiko ketika mengambil unit yang tahunnya masih agak muda. Jadi untuk problem-problem yang dialami itu tidak sebanyak kalau tahunnya sudah tua ya. Jadi contohnya yaitu PCM, terus dual clutch, cooling system, terus mesin sendiri, terus general electricalnya, serta fungsionalnya itu kebanyakan masih berfungsi dengan baik selama mobil itu tidak mengalami accident, misalnya kebanjiran atau mungkin kecelakaan yang luar biasa gitu ya. Jadi pilih seri yang 15 tahunnya 2014 ke atas, itu kalau saran saya Om Sony. Mudah-mudahan menjadi pencerahan ya. Terus ada pertanyaan lagi. Oh, hari ini saya sambut dulu ada teman saya, Bang Syaiful. Halo, selamat malam Bang Syaiful. Terima kasih hadirnya. Apa kabar di sana? Semoga baik-baik semua ya. Amin. Ada lagi dari Om Edi. Saya sebenarnya penasaran sama EcoSport. Dulu pernah mau ambil. Terus karena dengar cerita DCT dan TCM akhirnya berpaling ke Chevrolet Trax. Sampai kemarin terpaksa dijual. Mohon petunjuk soal EcoSport. Oke, Om Edi, saya akan jawab sebisanya. Jadi sebenarnya banyak ya beredar momok menakutkan di mobil Ford yang selama ini sering saya terima juga dari penyampaian-penyampaian customer yang bisa bertemu saya langsung. Dan ada juga yang mengalami kebimbangan saat mau ambil mobil itu karena yaitu tadi banyak hal yang sering disampaikan oleh orang lain mungkin punya pengalaman buruk tentang Ford sehingga menjadi sesuatu yang menakutkan ya contoh tadi TCM dan dual clutch gitu ya. Sebenarnya kita ini tidak usah terlalu ketakutan dengan sebuah problem di kendaraan. Kenapa? Karena sesuatu yang diciptakan oleh manusia, ini cara mudahnya ya, itu pasti akan ada solusi dan itu pasti tidak akan begitu menyulitkan ketika kita membawa sebuah problem itu kepada orang yang tepat. Itu satu hal yang kita harus jadikan patokan. Karena bikinan manusia dibuat itu pasti akan mengalami rusak dan pasti si pembuat sendiri sudah menyediakan ketika barang ini rusak nanti apa yang harus diganti dan barangnya seperti apa yang harus untuk menggantinya itu pasti juga sudah disiapkan. Kuncinya adalah kita punya bengkel atau kita punya patokan bahwa mengambil suatu brand kendaraan kita punya bengkel yang memang spesialisasi di sana. Itu sebenarnya. Jadi jangan pernah ketakutan atau bimbang dengan problem. Problem itu semua akan ada solusi dan semua akan bisa diselesaikan ketika membawa problem itu kepada orang yang memang expert di bidangnya atau di brand tersebut. Itu ya Om Edi kira-kira. Jadi karena sekarang udah beralih ke Chevy, ke Chevrolet ya nggak apa-apa, itu kan menjadi pengalaman yang lalu. Intinya EcoSport itu mobil yang menurut saya compact, dalam arti mobilnya itu harganya logis, terus mobilnya sendiri dipakai itu nyaman banget, terus ditambah lagi dia mempunyai sistem yang sudah tergolong maju ya,
dibanding dengan generasi tahun-tahun itu di brand lain gitu. Punya fitur-fitur yang memang sudah revolusioner, udah lebih maju dibanding brand lain di masanya. Serta dia juga memiliki beberapa hal yang menjadikan kita beralasan untuk ngambil mobil itu apa? Contohnya memiliki transmisi yang bagus, transmisi keren ya. DCT itu transmisi keren sebenarnya. Transmisi yang biasa dipakai untuk race, yang seperti saya buat di konten sebelumnya. Jadi dengan harga cuma 100 jutaan tapi dapat fitur yang oke banget dan mobilnya nyaman, audionya oke, engine-nya juga konsumsinya tidak begitu boros tapi powernya gede mobil itu tergolong. Jadi nggak usah khawatir untuk Ford itu kita akan coba juga selalu membantu membagikan konten-konten tentang problem-problem Ford dan solusinya. Jadi ini saya sengaja membuat media itu untuk siapapun pengguna Ford yang masih kebingungan bisa browsing dan kalau menemukan channel saya banyak hal yang saya bagikan gratis di sana dan tidak ada hal yang terlalu menakutkan di dalam Ford sebenarnya. Itu ya, Om. Tadi sudah saya jawab ya pertanyaannya. Tadi dari Om siapa tadi? Saya lupa. Om Edi sudah, terus ini ada teman saya yang sudah lama juga, termasuk senior juga, Om Cuti Gawe. Terima kasih hadirnya Om. Apa kabar? Salam Rahayu. Semoga baik-baik di sana ya. Sehat selalu sekeluarga. Amin. Oke, ini ada lagi dari Om Darin Stefanus. Saya mau tanya Om, saya pemilik Fiesta EcoBoost 2015 sering muncul katalis, tapi saya clear. Terus kalau saya diamkan, akan jadi masalah apa? Oke, dari Om Darin Stefanus. Baik Om, saya akan coba jawab. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga. Memang saya sempat juga membuat konten tentang katalis itu ya, atau catalytic converter di Fiesta EcoBoost. Memang sekarang mulai bermunculan yang menggunakan Fiesta EcoBoost itu ngalamin masalah di katalis konverternya. Jadi kalau memang sudah dilakukan pemeriksaan atau sudah dilakukan pengecekan, jika memang katalisnya situ sudah rusak atau sudah pecah seperti yang pernah saya buat di video saya, sebaiknya kalau bisa segera diperbaiki atau diganti. Jangan didiamkan saja karena efeknya itu pasti akan merembet nanti dan itu lumayan signifikan ya efeknya. Yang pertama sudah pasti konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros. Kenapa seperti itu? Karena di saat catalytic converter itu bermasalah atau dia bisa dibilang mampet, sisa hasil pembakaran atau gas buang yang harusnya dia terbuang secara leluasa untuk ke udara bebas atau ke knalpot, tapi dia terhambat di sana. Sehingga apa? Ketika dari engine mengeluarkan hembusan atau dorongan keluar, tapi yang didorong tersebut mengalami kemampetan, sehingga apa? Dia akan menjadi feedback. Dia akan tertahan di sana dan mengakibatkan kinerja mesin sendiri akan terganggu powernya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ECU atau PCM atau ECM, Engine Control Module ya, atau Power Control Module, mana yang lebih mudah disebut saja, itu mendeteksi sebuah problem dalam sistem ketentuan dia pasti akan membatasi kinerja dari sistem yang lain. Karena ada salah satu birokrasi, kalau di bidang pemerintahan ya, salah satu birokrasi yang tidak
mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga birokrasi ini akan menjadi hambatan buat yang lain juga. Itu contohnya, kalau di kendaraan, ketika ECU mengeluarkan warning atau check engine, itu dia sudah mendeteksi adanya something, adanya problem di sistem yang dia ciptakan, sehingga dia akan membatasi kinerja-kinerja yang lain. Efeknya ya tarikannya terasa juga berat. Akhirnya, ketika tenaga ini tidak bisa keluar secara maksimal, yang harusnya dikeluarkan untuk memutar transmisi gearbox itu pun juga akan menjadi uh, power yang tidak semestinya, sehingga gearbox sendiri pun tidak bisa bekerja dengan maksimal karena kekurangan daya putar yang seharusnya dikeluarkan misalnya 100 HP, tapi dia jadi berkurang tinggal 80, ya pasti gearboxnya juga jadi tidak maksimal kinerjanya. Itu jadi rentetan yang akan eh, dihasilkan atau diakibatkan ketika ada problem di salah satu sistem. Contohnya ya tadi, catalytic converter ini sesuatu yang penting karena kayak kita bernapas aja, ketika hidung kita ini banyak sumbatan atau banyak kotoran, gimana rasanya kan? Itu contoh gampang. Ibaratnya sama, knalpot itu kayak gitu. Itu yang harusnya kita lega membuang udara bebas, tapi terhambat di sana. Ya, kira-kira seperti itu ya, Om Darin Stefanus, jawaban dari saya. Jadi kalau bisa atau kalau sempat segera dicarikan solusi untuk catalytic converternya. Kalau mau konsultasi atau bagaimana, mau tanya sama kita, boleh nanti silakan chat aja di nomor WhatsApp saya yang selalu tampil di video-video saya ya. Nanti silakan konsultasi sana juga boleh. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban ya buat Om Darin. Berikutnya lagi ada pertanyaan dari Om Edi. Makasih Om penjelasannya. Oke, ini jawaban ya. Ya, sama-sama Om. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman yang komen saya belum bisa jawabin. Saya fokuskan dulu karena ini niatnya saya buat konten. Nanti kalau kira-kira 1 jam berjalan sudah menjadi konten, saya mungkin akan live streaming bebas kayak dulu. Saya kangen sama teman-teman semua, nanti bisa ikut naik di atas juga boleh. Ini saya fokuskan ke konten dulu ya. Oke, Om Edi Premono, kok problemnya Om Darin soalnya katalis sama kayak problem di track ya? Apa problem mobil Amerika gitu ya? Oke, ini saya jawab juga, mudah-mudahan ini tepat gitu. Sebenarnya problem catalytic converter atau katalis itu tidak hanya di mobil Amerika saja, Om. Jadi banyak juga brand lain yang mengalami permasalahan seperti ini. Itu dikarenakan apa? Kalau kita tidak tahu historical mobil ini dari awal, atau kita ini adalah pengguna mobil kedua atau second, ini biasanya yang saya tahu disebabkan karena penggunaan bahan bakar yang tidak tepat. Itu berawal dari sana sebenarnya. Kebiasaan kita yang suka mengoplos atau mixing bahan bakar karena mau ngejar hemat tujuannya ya. Karena kan mungkin ketentuannya kan minimal di 92 ronnya yang harus dipakai. Tapi karena harganya mahal, mencoba memixing dengan yang RON 90 dicampur-campur. Nah, inilah sebenarnya efeknya yang menjadikan si katalis jadi bermasalah atau mampet. Karena apa? Karena dari pembakaran, sisa pembakaran tersebut itu banyak menghasilkan timbal atau karbon yang harusnya dibuang itu sebenarnya berupa apa namanya embun, tapi dia sebenarnya menjadi sebuah karbon. Tahu sendiri, di katalis itu lubangnya sangat kecil-kecil. Itu sangat apa ya, sensitif sekali ketika ada timbal sisa pembakaran yang terus-menerus di sana, melewati sana, tambah lagi mobilnya sering berada di trekking yang macet. Nah, itu kan hembusannya itu tidak bisa maksimal. Kalau mobil yang sering dipakai lari, pakai ngebut, itu ketika ada sisa pembakaran itu akan terbuang secara
keseluruhan, tidak banyak tersisa di katalis. Tapi kalau mobilnya udah jalurnya macet, pakai bahan bakarnya yang banyak timbalnya, ya otomatis ketika itu sudah menumpuk banyak di sana, katalis ini akhirnya mampet. Kalau sudah mampet, katalis ini mengalami panas yang berlebihan. Karena apinya kan gede ya dari pembuangan itu, apalagi mesin yang high kompresi. Ketika panasnya itu tinggi di sana, akhirnya itu yang membuat katalis itu retak atau pecah, bahkan hancur. Itu yang sering terjadi. Dan saya pernah mengupload juga kondisinya seperti itu. Di dalam tuh sampai udah banyak lah pecahannya ya. Udah hancur sehingga malah jadi mampet kemana-mana. Jadi sebenarnya bukan karena brand, tapi karena penggunanya Om. Itu ya yang saya pelajari selama ini. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan lagi. Lala Kutila, Mas Arifin, maaf mau tanya, kalau Fiesta saya pas setengah kopling itu berebet, kenapa ya kira-kira penyebabnya? Tapi kalau nggak dipencet kopling, aman-aman saja. Oke, ini saya coba jawab. Mohon maaf ini untuk Fiesta-nya yang CC berapa ya? Fiesta 15, 16 atau 14? Mohon dituliskan dulu di sini biar saya bisa melanjutkan jawabannya. Untuk Lala Kutila ini Om apa Tante? Yang penting saya akan coba kasih pencerahan nanti. Oh, Fiesta EcoBoost. Baik, ini saya jawab dulu ya untuk pertanyaannya Om atau Tante Lala Kutila ini. Untuk problem seperti itu, biasanya kalau terasa mobilnya berbet, sebenarnya mungkin bukan berbet kali ya, lebih ke dredet kali ya, atau dundutan mungkin. Karena kemarin saya sempat nemuin juga problem itu, kebetulan ada Fiesta EcoBoost yang ke sini, dan saya baru nemu satu EcoBoost selama saya megang Ford ya. Itu kan langka ya termasuknya. Itu problemnya sama. Dan setelah kita periksa kemarin memang di clutch-nya atau di couplingnya itu sudah eh, terdeteksi bahwa dia itu kemakan tapi tidak rata, sehingga dia tuh bisa dibilang peyang ya, atau bergelombang seperti itu. Jadi efeknya ketika setengah kopling, jadi setengah kopling itu kan antara dia mau rilis atau dia berjalan. Jadi di setengah itu terasa memang geter gitu, greget. Kira-kira kalau yang versi manual seperti itu. Tapi kalau ternyata bukan itu, yang harus dilakukan awal mungkin pengecekan untuk uh, sistem pembakarannya dulu, mulai dari cek busi, cek injektor, filter segala macam ya, coba diperiksa aja. Atau mungkin jika diperlukan dicek di bagian full pump, itu diperiksa di bagian tabung full pumpnya ada kemampatan atau tidak. Itu sering juga ada kejadian seperti itu. Silakan coba nanti diobservasi atau ditanyakan ke bengkel langganannya atau minta tolong untuk diperiksa di bagian-bagian tersebut ya, Om atau Tante. Kira-kira jawabannya seperti itu untuk versi manual. Oke, berikutnya tadi Om Darin, Stefanus. Kalau saya copot katalisnya akan berdampak apa? Harusnya lebih plong udaranya. Oke, Om Darin. Jadi untuk mobil yang sudah diciptakan pakai dua oksigen sensor atau dua O2 sensor, ya ada atas ada bawah, itu katalisnya nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena katalis ini fungsinya adalah untuk eh, menyaring, jadi membaca dari sistem pembakaran yang di engine itu sempurna atau tidak. Sensor atas itu fungsinya untuk membaca setelah terjadinya ledakan atau buangan pertama, lalu disaring sama katalis, disaring, diluruskan lagi pembuangannya, lalu dibaca oleh sensor yang kedua, dan sensor kedua melaporkan ke komputer bahwa ini sudah sesuai atau ini belum sesuai, sehingga si ECU sendiri akhirnya dia akan men-setting untuk bukaan udara,
untuk semprotan bensin, dan lain-lain. Itulah fungsinya sebenarnya, karena dia itu sistem akhir. Kalau di akhir itu bisa dianggap quality control-nya. Nah, quality control melaporkan ini tidak sesuai, ya berarti kan harus di-review lagi ke atas. Kalau dibilang plong memang iya, tapi itu akan merusak sistem dia, sehingga kinerjanya bukannya akan menjamin lebih bagus, yang ada malah mobil itu kekurangan power, karena nggak boleh ketika pembuangan itu terlalu loss. Jadi dia tetap harus ada eh, tendangan balik atau ada hambatan sedikit sesuai ketentuan. Jadi kayak kita istilahnya meniup sedotan, memakai sedotan ya, sedotan yang ukurannya gede dan sama kecil. Itu angin yang dikeluarkan berikutnya itu pasti berbeda. Kalau terlalu gede pasti anginnya akan selalu kecil yang kita tiupkan. Tapi kalau sedotannya kecil justru anginnya akan gede, tendangannya powernya lebih gede. Itu prinsip yang mudah untuk saya contohkan ya. Jadi kalau bisa jangan dibuang, tapi diperbaiki Om, karena dia sudah eh, menjadi sebuah sistem di mobil tersebut. Itu ya saran saya. Berikutnya, oke ada pertanyaan lagi dari Lala Kutila. Mas Arifin, maaf mau tanya. Kalau Fiesta saya pas, oh ini tadi udah ya, sorry. Saya belum bawahin. Om Yudi Alesa, Mas Arifin, saya pakai pot EcoSport. Kalau dipakai macet-macetan itu tersendat-sendat. Itu apa masalahnya? Oke, Om Yudi Alesa, tersendat-sendat. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bukan tersendat tapi ndut-ndutan ya. Kalau problemnya benar seperti itu, Om ada histori nggak di mobilnya Om itu sudah melakukan maintenance? Dan kilometernya sekarang berapa? Misalnya sudah 50.000 lewat, sudah belum dilakukan perawatan transmisi karena sering banget dan itu menjadi penyakit yang langganan ya, yang sering saya temui di sini. Ternyata belum pernah servis transmisi dual clutch-nya, jadi kotor banget sehingga kotoran itulah yang membuat friction atau slip sehingga si gesekan antara kampas dengan flywheel itu tidak langsung menjadi sebuah power, tapi dia agak gini. Nah, slip dia. Makanya ini yang bikin deg-degan. Tapi dalam putaran tinggi ya, ini contohnya. Jadi harusnya kan dia muter bareng, tapi karena ada slip, jadi dia gini, gesek-gesek gini. Itu biasanya yang sering terjadi di EcoSport. Gitu ya. Om siapa tadi? Yudi Alesha. Kira-kira seperti itu. Coba dicek aja histori servis transmisinya bagaimana atau dilakukan maintenance untuk uh, engine juga dicek. Tergantung kilometernya sudah berapa sekarang. Oke, ada pertanyaan lagi. Om, kalau saya mau ambil unit EcoSport terus saya minta cek di bengkel Om sebelum saya beli kena biaya berapa? Oke, Om Edi Premono. Untuk jasa general check up di bengkel kita kena 750.000 Om. Itu sudah di scan, terus di ya general check ya, intinya pemeriksaan keseluruhan pakai scan dan pakai mechanical, pengecekan manual gitu. Silakan kalau misalnya mau butuh bantuan itu langsung datang aja kapan dan berkabar saja. Mudah-mudahan kita bisa bantu ya nanti ya. Oke. Kilometer sekarang 176.000. Ini Om Yudi Alesa belum pernah servis transmisi. Waduh, ya itu udah over Om sebenarnya. Kan saya sering membuat video per 50.000 kalau bisa di maintenance ya transmisinya. Kalau sudah segitu itu udah berapa tuh? Udah harusnya 3 kali, ya kan? 3 kali servis harusnya. Atau mungkin sudah pernah tapi nggak ada catatannya mungkin ya. Dan harus dilakukan pengecekan kalau sudah seperti itu Om. Supaya nanti tidak berefek ke komponen yang lain, contohnya lever, TCM, roller, release bearing, dan lain-lain ya.
supaya tetap aman pakai eco-spotnya. Segera dicek saja atau diperiksa. Nggak mahal kok untuk maintenance-nya. Nanti Om bisa tanyakan ya ke bengkel langganannya, kira-kira begitu. Oke, fuel pump udah ganti, ini dari Lala Gutila. HPFP juga udah dicoba pakai mobil lain aman. Berarti koplingnya, ya makasih Mas Arifin. Iya, itu kalau tipe manual kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan hanya koplingnya. Jadi tidak terlalu banyak pemikiran nantinya ya. Nanti coba bisa diperiksakan ke bengkelnya atau memang kalau belum pernah pengecekan sama sekali ya segera dicek aja mumpung belum terlalu lebih parah kejadiannya ya. Oke, berikutnya jajan tekno untuk Ford 14 Trend, apakah lebih aman di transmisi? Apa saja tipe ini? Apa saja tipe ini yang perlu diperhatikan? Oke. Kalau Fiesta 14 tipe transmisinya kan masih basah, jadi mau yang matic atau yang manual, sebenarnya mobil ini yang tergolong masih apa ya, nggak begitu ribet karena tipe maticnya itu masih bisa eh, mungkin dipelajari ketika bengkel tersebut biasa mengerjakan matic-matic konvensional brand lain, misalnya brand Jepang ya, tipe matic konvensional ya, bukan yang CVT. Yang tipe lama itu masih banyak kemiripan. Jadi kalau mau ambil tipe Fiesta 14 yang matic itu misalnya ngalamin problem, datang ke bengkel yang banyak nanganin mobil Jepang tipe-tipe lama, matic conven, kemungkinan dia juga tidak begitu bingung untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Jadi tipe yang manual atau matic menurut saya aman-aman saja. Yang penting itu tadi Om, harus diperhatikan histori mobil tersebut sebelum diambil ya. Dan benar-benar dicobain, dirasain bagaimana feel-nya dengan mobil tersebut. Jangan hanya yakin-yakin aja, karena Ford ini beda. Kalau nggak dicoba dulu, nggak dibesek-besek dulu, penyakitnya kadang-kadang nggak keluar. Itu masalahnya ya. Jadi saya sering melakukan test drive sampai kecepatan yang di atas rata-rata itu gunanya apa? Saya untuk tahu problemnya apa aja di mobil ini. Kalau dari pengetesan kita ternyata aman, bisa saya asumsikan bahwa mobil ini memang kondisinya baik. Tapi kalau dalam pengetesan range segitu, dalam kecepatan di atas 150, dalam durasi minimal 30 menit atau 20 menit, dia tidak muncul problem sama sekali, mobilnya bisa dibilang aman. Tapi kalau belum sampai kecepatan itu dan dalam waktu itu ternyata muncul masalah ya mobil ini dalam keadaan tidak sehat. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya seperti itu yang saya lakukan. Jadi saya tes itu bukan hanya untuk senang-senang, bukan. Itu sebenarnya lagi mencari atau memanggil ketika mobil ini ngalamin masalah tapi masih tersembunyi, dia biasanya akan muncul. Kayak gitu ya, Om. Matic atau manual boleh aja diambil, yang penting Om harus nyobain dan harus tahu histori mobil tersebut bagaimana. Karena enak kok, yang versi 14 enak mobilnya. Dan tampangnya saya juga suka sebenarnya, memang tampang yang dibuat rally dulu ya, pakainya yang tipe itu. Oke, kira-kira gitu jawabannya Om. Mudah-mudahan tercerahkan. Kita beralih ke selanjutnya. Jajan tekno Vieta 14 Matic. Oke, ya itu tadi ya jawabannya ya Om. MZM Om, radiator Ford Eco saya di bagian atas ketika dipegang agak basah, ngembun gitu. Kira-kira habis biaya berapa ya Om? Oke, biasanya radiator bagian atas itu suka terjadi kebocoran di upper tank yang di bagian hitamnya itu silnya biasanya kalau sudah berumur itu silnya sudah tidak rapat lagi. Jadi ketika ada tekanan atau mobilnya lama diem,
itu mengalami kondensasi atau kebocorannya rembesnya dari sebelah situ. Itu kalau mau diservis biasanya kira-kira 500.000 lah totalnya ya untuk servis radiator EcoSport yang problemnya seperti itu Om, kira-kira seperti itu. Nggak begitu mahal lah, karena itu krusial ya. Kalau sampai overheat kan biayanya jadi lebih tinggi nantinya. Oke, Om dari Stefanus, Om mau tanya suhu ideal normalnya mesin Fiesta EcoBoost berapa derajat? Oke Om, untuk EcoBoost kalau bisa ideal itu range-nya di antara 85, 90, 95. Tuh, kalau bisa dipertahanin. Jadi 85, 90 itu ketika kita pakai AC. Tapi kalau kita tanpa AC, dia range-nya di 90, 95 turun lagi kayak gitu ya. Intinya dia harus bermain, jangan sampai stuck aja. Kalau bisa temperatur itu tetap bergerak. Mungkin kalau tidak ada indikasi atau tidak bisa memunculkan di instrumennya, Om bisa beli alat sekarang kan banyak yang jual tuh ya, HUD namanya. Itu tinggal dicolokkan ke kabel USB atau kabel OBD-nya, nanti bisa ditaruh di pojokan dashboard untuk memantau temperatur dan apa namanya alternator tegangan baterai. Jadi kita lebih mudah aja melihatnya. Harganya juga nggak begitu mahal kok itu, sekitar 600 ribuan lah gitu yang bagus. Dan dia juga bisa buat scan gitu ya. Beli aja alat itu. Tapi idealnya kalau bisa diangkat tadi ya 85, 90, 95. Nah, jagain aja baik-baik segitu biar EcoBoost-nya tetap aman. Karena dia itu penyakitan di cylinder head ya. Kalau sampai dia overheat, habis air, dia dalamnya tuh ada bagian yang sangat rawan dan dia pecah. Itu nggak bisa ketolong. Saya waktu itu udah sempat mau ngakalin tapi memang nggak bisa. Bahannya terlalu tipis, posisinya terlalu di dalam. Jadi ketika mau dilakukan pengelasan babet atau aluminium, itu tidak bisa menjangkau. Akhirnya mau nggak mau diganti silinder headnya waktu itu ya. Jadi itu ada bagian riskan di EcoBoost adalah posisi antara air dan posisi dengan exhaust itu dia dempetan begini dan dindingnya ini sangat tipis sekali. Jadi atas ini air, bawahnya ini exhaust. Jadi ketika terjadi overheat, airnya habis nih yang atas, sehingga panas yang lewat sini ini benar-benar membakar dinding tersebut. Membatas ini sangat tipis, sehingga di sini terjadi retak gitu ya. Dan retak ini tidak langsung dia membocorkan air. Jadi ketika dia sudah suhu tinggi baru melakukan terjadi kerenggangan sehingga air ini akan masuk ke aliran exhaust. Itu kemarin kejadian yang saya alami. Jadi sempat pusing juga nyari penyakit, airnya kurang terus, tapi tidak ada bocor dimanapun. Radiator aman, di jalur air aman, termostat aman, water outlet, inlet semuanya aman, tapi airnya berkurang terus dan selalu panas gitu kan. Ternyata penyakitnya ada di sana, itu sempat menemukan problem itu ya. Kira-kira seperti itu ya, Om. Sudah saya jawab, mudah-mudahan menjadi pencerahan. Oke, berikutnya ada teman saya juga ini, siapa nih? Srabani Sanyal. Ini kayaknya India ini ya, yang sering juga komen di saya, tapi bahasanya begitu. Hello, my friend. Thank you for coming. I hope you is okay. Thank you, thank you. Thank you so much. Oke, berikutnya pertanyaan lagi dari Nabila Ayinita. Om, kelemahan Ford Focus S 2008 apa ya? Share tip kalau mau ngerawatnya dong. Atur nuhun. Oke Om, sebenarnya untuk versi yang Focus tipe ini, yang 2008 ini tidak se seribet yang Focus baru ya, yang 2012. Ya tipsnya intinya
rawat dengan rutin sesuai kilometer, terus lakukan pemeriksaan pada general sistem mobil itu kalau memang mobil itu mau dipakai dalam durasi lama atau memang ingin digunakan selalu aman. Jadi periksa mulai dari oli, terus alternator, aki, penggunaan coolant, sorry, terus pemeriksaan transmisi, busi, filter udara, pompa bensin, fan belt, dan lain-lain. Intinya sempatkan lakukan general check ketika 20.000 kilo. Kalau bisa ya, general check itu eh, yang seperti saya sebut tadi tidak begitu mahal, tapi paling tidak kita jadi tahu kalau ada tanda-tanda dari sistem mobil atau dari spare part mobil yang sudah mendekati rusak atau mau mengalami kerusakan. Jadi 20.000, jadi 4 kali ganti oli mesin dilakukan sekali untuk general check. Kaki-kaki dicek, kampas rem, terus minyak rem juga. Jadi lakukan hal itu supaya mobilnya tetap terjaga. Itu ya kira-kira. Nggak ribet kayak Focus yang baru soalnya, yang tipe ini. Masih aman lah, masih mudah dianalisa gitu biasanya. Oke, Om Edi lagi. Setuju Om, kalau punya merek Ford atau Chevrolet sebaiknya mempunyai OBD visual buat monitor suhu mesin dan scan. Iya, betul sekali. Karena mereka menyembunyikan ya untuk temperaturnya. Jadi sering orang pada ketipu. Ketipunya dalam arti karena nggak ngerti, dipikirnya ya ini mobil ada tulisan temperatur di display tengahnya. Padahal itu adalah temperatur udara luar, bukan temperaturnya si air. Makanya dipikirnya temperaturnya cuma 30 derajat kok. Ya kan nggak mungkin dong temperatur air di mesin cuma segitu. Itu adalah udara luar, udara lingkungan sekitar kita gitu. Makanya kadang banyak yang salah eh, melihat ternyata itu adalah udara sekitar bukan air atau overheat di jalan gitu. Jadi beli HUD aja para pengguna Ford ya, nggak begitu mahal tapi paling tidak kita jadi lebih tahu ketika mobilnya ngalamin tegangan baterainya menurun atau temperaturnya overheat gitu, terlalu tinggi. Jadi supaya nanti mau jalan kemanapun, mau pergi kemanapun pakai Ford itu nggak ketakutan. Gitu. Yang utama itu ya temperatur. Kalau jalan jauh udah pasti menjadi momok. Terus yang kedua ya tadi dual clutch. Dual clutchnya seperti apa kondisinya kita harus tahu kalau mau jalan jauh. Karena dia itu sistem yang bergerak terus. Tidak henti-hentinya. Seperti halnya kita pakai mobil manual. Kaki kita akan free, kaki kiri akan free dari kopling ketika dapat tracking yang lurus, nggak macet. Bener kan? Tapi ketika di tracking yang macet, kaki kita bergerak terus, ngopling, lepas. Itulah kinerjanya dual clutch dan teman-temannya. Terutama si lever sendiri. Levernya ada dua itu ya pengganti kaki kita. Pengganti kaki kiri kita dia. Dia yang mengungkit si DCT itu. Makanya dia bergerak terus kalau mobilnya dalam kondisi stop and go. Itu harus dipastikan. Kalau mau pergi jauh biar nggak ketakutan pakai Ford. Saya udah pernah nyoba kok trekking jauh pakai Ford yang kondisinya fit gitu. Enak banget, bener. Enak dan pede gitu. Di jalan tuh lain aja. Sensasinya beda banget intinya. Kita kadang-kadang sampai lupa diri gitu, ngegas terus gitu. Karena mobilnya bawaannya maunya lari terus ya. Ditambah lagi dual clutch-nya sehat, 6 speed ya kan. Waduh, luar biasa panjang banget tarikannya. Suspensinya juga proporsional lah untuk di kontur jalan kita sesuai gitu, lembut ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya karena sebentar lagi ya live-nya akan saya tutup. Saya 1 jam aja karena capek juga kalau kelamaan ya. Kalau di konten kan paling saya 20 menit sudah selesai ya. Ini karena live streaming jadi saya tidak textbook di sini, saya benar-benar menjawab langsung ya. Ini interaktif gitu. Saya tidak membaca, ini yang di bawah adalah monitor aja laptop.
Oke, selanjutnya dari Stefano, siap Om, sama kok segitu udah pakai UBD, nah mantap, aman berarti kalau segitu ya. Pertahanin segitu Om, Darin, nanti pasti awet mobilnya dan kinerjanya juga maksimal. Tapi kalau ada problem, temperaturnya udah mulai naik-naik, cepat diperiksa aja supaya tidak terjadi hal yang lebih fatal nanti ya. Oke, berikutnya hard fault untuk pemula megang Ford. Ada saran Om, ada sarankah Om milih Ford Fiesta 1.0, Fiesta 1.4 atau Focus MK3? Terima kasih Om. Oke, kalau pemulanya nih, pemula yang bagaimana nih? Saya kadang-kadang malah kena jebakan gitu ya. Kalau memang belum pernah sama sekali pakai Ford sebelumnya, Om siapa namanya tadi, hard fault. Jadi saran saya ke Fiesta 1.4 kali ya. Fiesta 1.4 dulu deh untuk pengenalannya, karena dia masih tidak seribet yang versi-versi barunya gitu. Saran saya itu. Mobilnya juga enak kok, tenaganya juga oke banget, dan konsumsinya bensin juga irit di saat dia dalam kondisi baik ya. Suspensinya enak, audionya juga sama aja, tapi dia memang sistemnya lebih lama gitu aja. Kalau memang benar-benar pemula, mau mengenal Ford, pakai 1.4, cari yang kondisinya sehat, jangan yang penyakitan ya. Itu kira-kira Om. Berikutnya, Nehe Lauli, Mas, mau tanya, kalau nyalakan AC, motor fan-nya tidak putus-putus, apakah itu normal? Oh iya, mobilnya EcoSport maksudnya. Eco Mas, thanks sebelumnya. Oke, untuk Nehe Lauli. Jadi, di saat kita menyalakan AC, kalau di Ford ini dia kan memakai satu fan, tapi dua speed. Yang harus Om atau Tante tahu, ketika nyala AC itu yang berputar fan yang kencang atau yang pelan. Itu bisa diperkirakan dari suaranya. Suaranya lebih bising atau biasa aja, atau dengungannya biasa. Memang di saat nyala AC, kipas ini harus nyala. Dan dia hanya akan mutus atau cut off ketika suhu dari thermostat yang di dalam ruangan kabin itu tercapai. Thermostatnya mutus, baru dia akan fan-nya ikut cut off. Tapi fan ini juga bekerja bukan dari AC saja, dari pembacaan switch temperatur di engine. Di saat AC-nya cut off, tapi mesinnya temperaturnya tercapai di suhu yang dia tentukan, di 90 contohnya, fan-nya juga akan tetap muter. Tapi kalau mutarnya itu di low speed dan dia nanti akan berubah menjadi high speed, lalu turun lagi ke low speed, itu aman-aman saja kok. Karena memang seharusnya seperti itu. Kipas itu tidak boleh bekerja di kecepatan tinggi terus. Berarti ada something kalau dia kencang terus. Harusnya dia pelan, nanti ketika tercapai suhu tertentu lagi, perlu tambahan pendinginan, dia baru akan nyala yang high-nya. Jadi sebenarnya aman saja. Tapi mohon dipastikan untuk tadi Nehe Lauli, kecepatannya itu kencang atau pelan. Nah, itu dicek aja ya. Nanti ditanyakan ke bengkel yang biasa memegang mobilnya maksudnya. Oke, hard fault. Belum pernah megang sama sekali, Om. Oke. Ya udah. Kalau belum sama sekali, Fiesta 1.4 deh. Oke kok mobilnya. Diopreknya gampang malahan ya. Pakai Fiesta 1.4 setuju saya. Kira-kira gitu biar nggak nanti kaget. Kalau yang sudah pakai sistem dual clutch, banyak kan pada kaget soalnya yang belum pernah sama sekali karena uh, jomplangnya jauh dari mobil Jepang gitu ya. Kira-kira seperti itu Om. Hardpot lagi. Siap Om, 1.4 manual ya. Terima kasih banyak atas sarannya. Ya, sama-sama Om. Ya, Fiesta 1.4 manual oke banget. Itu udah bebas resiko.
Tapi harus diperhatikan timing bell sama calling system aja, ya sama aki ya. Intinya hal-hal yang mudah lah itu, tidak ribet gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi mungkin dari 19 penonton yang masih standby, terima kasih banyak. Intinya kalau memang tidak ada pertanyaan berikutnya, saya bentar lagi akan closing untuk live streaming ini karena udah kira-kira 1 jam ya, biar nanti saya motong-motongnya nggak kebanyakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Kalau ada kurang dan lebihnya ya saya mohon maaf ya, karena ini saya dengar hanya apa yang saya simpan di memori saya dan pengalaman-pengalaman selama saya mengerjakan fraud atau brand lain juga. Saya rangkum, saya simpen, ketika ada pertanyaan gini saya bisa menjawabnya secara langsung, tidak harus menunggu gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari juga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Oke, ada lagi Om Hari Abu Musa, perawatan 2 klub per berapa km Om? Oke, halo Om Hari Abu Musa. Untuk perawatan 2 klub, kalau bisa maksimal ya, maksudnya ini akhir per 50.000. Tapi kalau misalnya ada budget lebih, misalnya dananya ada, terus kita pakai mobil itu di tracking yang setiap hari banyak kemacetan atau stop and go-nya lebih banyak, sebaiknya di 30.000 lah kira-kira ya, dilakukan maintenance dual clutch. Karena apa? Di saat kita memakai mobil di daerah yang benar-benar kemacetannya tinggi, sebenarnya running time-nya itu sudah lebih dari kilometer yang tercatat, ya kan? Kalau kita pakai jalan dalam waktu 1 jam itu udah sampai berapa ratus kilo, 100 kilometer per jam lah contoh ya, dalam 1 jam kalau kita kecepatan 100. Nah, tapi kalau di tempat macet, kita kan 1 jam hanya dapat beberapa kilo, sedangkan di kinerja mesin dan transmisi kan sebenarnya terus berjalan, tapi kan tidak tercatat di kilometer, gitu ya. Tapi kalau pakai mobilnya hanya weekend, jarang-jarang, dan sekalinya pakai keluar kota, nggak apa-apa, 50.000 aman. Karena lebih bagus juga kalau mobil sering diajak lari, buat kencang itu lebih bagus. Kinerjanya yang lain jadi ikut berjalan baik nanti. Kira-kira gitu ya, Om Hari Abu Musa untuk perawatan DCT. Ada lagi Hana Anaul. Sesi selanjutnya kapan Om? Oke, saya sebenarnya uh, jujur aja membuat konten dengan live streaming lebih enak live streaming Om. Ini tadi Om Hana Anaul ya, Hana Naul. Ngedit itu lebih capek mikirnya karena kita harus merangkai kan, merangkai nge-shoot satu-satu dan tidak juga video yang saya buat dalam satu konten itu adalah 1 hari. Itu kan berhari-hari. Jadi kadang-kadang saya nge-shoot itu sudah numpuk gitu ya. Itu jadi harus milihin lagi tuh filenya. Sampai sempat kemarin kejadian saya mensortir sebuah file yang seharusnya itu sudah terbuang, saya tuh salah. Jadi memilihnya tuh all gitu ya. Ketika saya delete, semuanya hilang. Itu saya sempat agak apa ya emosi kemarin ya jujur aja banyak video saya itu hilang keseluruhan karena saya udah terlanjur delete all padahal saya mikirnya karena ya itu kita tuh ada masa lalai ada capek saya pikirnya itu udah ada di jam ada di sampah gitu ya saya select all ketika saya hapus itu ternyata itu adalah file yang masih ada di rekordan jadi di kamera gitu di rekaman kamera semua itu saya delete all masya Allah itu perjalanan saya yang di luar-luar itu banyak yang hilang kemarin. Saya sempat ngamuk-ngamuk sendiri sampai HP-nya saya jual itu. Jujur aja, kesel saya. Karena baru itu juga selama ini ngalamin bisa ceroboh gitu. Udahlah itu biarin aja. Intinya saya kalau nanti dari teman-teman mau live interaktif seperti ini,
atau kontennya maunya yang tipe begini, saya lebih senang sebenarnya. Saya lebih nggak harus banyak persiapan gitu, saya bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman. Atau nanti saya adakan sesi bergabung di atas, bisa ngobrol bukan hanya lewat tulisan ya. Mungkin berikutnya akan saya buat seperti itu kalau banyak yang merequest gitu ya. Oke, selanjutnya Jajan Tekno, suwun Om ilmunya. Ya, sama-sama Om. Saya juga terima kasih ya. Karena kalau saya semakin sering ditanya atau saya harus mengeluarkan apa yang saya ingat itu menjadikan saya juga ingatannya lebih bagus karena filenya sering dibuka kan, buka tutup jadi ada pergerakan. Kalau enggak, saya malah jadi lupa nanti ya. Ada lagi Om Randi Andrian. Om, saya pakai Fiesta 14 Trend manual. Setiap saya hidupkan AC, setelah beberapa lama jadi macet AC-nya, makin hilang semburannya. Kenapa ya Om? Saya cek evap dari sisi pengemudi seperti membeku. Oke Om, jadi ini yang dinamakan frost ya, atau freeze, atau frozen, membeku. Itu biasanya yang pertama disebabkan dari si evap itu banyak kotoran. Itu kebiasaannya ya. Terus yang kedua, si thermoswitch atau sensor yang harusnya membaca temperatur di evap itu dia tidak berfungsi atau dia mengalami problem. Bisa dibilang dia setengah hidup atau setengah mati gitu ya. Tapi yang menjadi pemicu utama kejadian frost ini adalah kotoran, sehingga ketika blower meniupkan angin, untuk yang seharusnya dia lewat ke kisi-kisinya si evap, tapi karena banyak kotoran, evap ini tidak teraliri hembusan dengan sempurna, sehingga terjadi membeku seperti itu. Itu yang menjadikan anginnya lama-lama pasti hilang. Anginnya makin kecil, makin kecil. Solusinya kalau udah terjadi begitu, matiin tombol AC-nya, lalu tingkatkan kecepatan angin blowernya, atau kalau perlu, misalnya heaternya masih berfungsi, buka heaternya. Itu untuk mencairkan es lebih cepat. Jadi nanti AC-nya bisa bekerja lagi. Itu ketika kondisi darurat ya. Tapi kalau misalnya kondisi itu tidak begitu darurat ya, cukup digedein aja anginnya supaya tendangannya lebih maksimal untuk menerobos es tadi yang numpuk di sana di EVA. Kira-kira seperti itu Om. Jadi kalau mau beres itu nggak terulang kejadian, periksa evapnya ke tukang AC atau minta dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, freon juga perlu dicek, perlu dilakukan flushing sesekali, ganti olinya, ganti freonnya gitu ya, supaya si freon ini juga terjadinya pendinginan itu sejuk gitu, tidak menyakiti badan nantinya. Kira-kira gitu, sama thermoswitch-nya juga dicek ya. Mudah-mudahan menjadi solusi ya, Om Randi Adrian. Berikutnya Om Hari Abu Nusa. Siap Om, terima kasih banyak. Salam dari Denpasar. Oh ya, salam dari Depok ya, sama-sama D, tapi saya Depok karena Denpasar. Oke Om, mudah-mudahan tercerahkan ya Om ya, yang saya jawab di sini. Berikutnya Nehelauli, salam kenal buat teman-teman pemilik Ford semuanya, semoga mobilnya sehat semuanya. Amin. Saya juga berharap gitu ya. Itu saya buat sebuah media di sini di Bintang Autowalk itu niat saya adalah edukasi murni buat teman-teman semua pengguna Ford. Karena apa? Saya lihat pengguna Ford di Indonesia banyak banget, sampai di luar daerah, sampai di mana-mana itu banyak. Sering saya didatengin chat, didatengin pertanyaan dari seluruh pulau di Indonesia. Saya bilang ada. Salut saya. Peredarannya Ford sebanyak itu. Makanya kan kasihan kalau sampai tidak ada yang membantu para pengguna ini untuk tahu mobil ini seperti apa. Seperti yang saya buat di judul ini ya. Apa saja yang harus diperhatikan di mobil Ford, yaitu kalau sudah pakai sistem yang canggih tadi, dua plat, ya itu harus tahu dua plat itu apa. Dan cari bengkel yang tepat. Bawa ke bengkel yang memang expert di sana. Supaya Fordnya tetap
fit, tetap pede pakainya gitu ya, nggak ketakutan lagi. Tenang aja pokoknya kita akan selalu berusaha membantu, memberikan solusi-solusi, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siapapun yang memang perlu bantuan dari kita. Mudah-mudahan media kita nih bisa terus berjalan dan benar-benar menjadi dasar para pengguna VOD ini pede untuk menggunakan mobilnya. Jangan takut sama momok-momok di luar ya. Intinya VOD nggak seperti itu kok. Dulu saya megang brand Prancis awalnya. Mobil Prancis itu juga sama. Mobil yang sampai akhirnya nggak laku di Indonesia. Mungkin ya promosinya kurang atau bagaimana nggak ngerti. Tapi zaman dulu kan tidak seperti saat ini ya, media yang begitu mudah tersebar. Dulu tuh hanya mulut ke mulut, tapi efektif banget membuat orang jadi tidak membeli mobil itu, membeli brand Prancis itu ya, Peugeot, Renault, dan lain-lain gitu kan, Citroen gitu. Karena apa? Sudah ditakut-takuti dulu. Makanya dulu saya menggunakan mobil itu dan sering dulu memakai mobil itu ke tempat-tempat yang ekstrim, tempat-tempat yang tidak logis buat orang-orang penggunanya, karena selalu mobil itu overheat. Itu yang pertama menjadi ketakutan. Mobilnya sering panas gitu ya. Terus yang kedua, ya mobilnya tuh lemah atau dibilang lembek lah gitu. Tapi saya buktikan bahwa mobil itu ketika dirawat dengan baik, dikondisikan dengan baik, mau kemana aja, mau medan kayak apa aja, kita tetap bisa pakai mobil itu gitu, nggak ketakutan. Akhirnya dulu sempat ramai juga ya, penggunanya pada semangat lagi, pada antusias lagi, tapi sekarang ya karena mobilnya udah terlalu tua, spare part-nya discontinue, punah dengan sendirinya. Saya juga nggak tahu. Ada sih tetap yang bertahan gitu ya, yang versinya agak mudaan, tapi yang versi-versi lama pada minggir kayaknya sih, pada lari ke daerah gitu. Yang di kota ini tinggal-tinggal yang tahunnya agak muda-muda gitu yang saya temui ya. Jadi yang lain-lain nggak tahu disimpan atau gimana, soalnya makin hilang aja sekarang. Oke, itu ya kira-kira tadi salam kenal tadi dari uh, Om Nehe atau Mbak Nehe nih Lauli. Yul Putri, untuk EcoSport katanya nggak bisa kena air di bawah kolong ya Bang. Untuk menjaga ABS-nya, terus cara ngebersihinnya gimana? Oke, ini saya akan jawab dari Yul Putri. Untuk mobil Ford, sebenarnya bukan Ford aja. Mobil Eropa, semuanya tidak boleh yang namanya di steam secara langsung bagian mesin, entah dari bawah atau atas. Mau melihat mobil yang lebih keren brandnya, coba lihat di ruang mesin Mercedes contoh, pasti ada gambar orang nyetim terus disilang. Nah, karena memang nggak boleh dilakukan seperti itu, kecuali mobil brand lain yang nggak tahu ya. Malah LCGC itu pada berani di steam gitu ya, pede banget. Karena apa ya, dia sistemnya tidak serumit mobil itu. Dia hanya rangkaian yang sangat standar lah, basic gitu, tidak banyak modul, tidak banyak electrical yang ada di sana dan mesinnya juga tipenya tipe sederhana. Jadi nggak boleh di Ford jangan dilakukan angkat lift terus disetim, jangan ya. Karena itu sangat riskan ketika nanti airnya masuk ke ruang dual clutch atau masuk ke TCN atau ke ABS. Jadi cara bersihnya gimana? Ada sekarang itu pembersih untuk ruang engine. Itu namanya engine degreaser kalau mau cari. Engine degreaser atau penetrating oil. Itu cari di online shop banyak. Cukup pakai itu aja, bersihin. Kalau bisa mobilnya kondisi kotor dilap-lap dulu, pakai lap manual, sedapatnya aja. Nah, yang nggak terjangkau disemprotin aja pakai itu. Karena cairan itu lebih ramah terhadap perangkat, ya karet, ya kabel, ya plastik. Jadi tidak akan merusak. Dia justru melindungi dari karat juga. Ketika banyak lingkungan yang sering dilalui tikus, cairan itu juga bisa membuat
tikus itu tidak mendekat karena baunya kan dia pakai ada amoniaknya ya. Jadi baunya tuh tidak disukai sama tikus itu ya atau kecoak dan lain-lain, tidak bersarang di sana. Itu ya kira-kira Yul Putri untuk bersihinnya beli namanya penetrating oil atau engine degreaser itu aja paling gampang. Sambil dikerjakan manual. Kalau takut kotor ya beli sarung tangan lah. Itu kan nggak mahal ya, murah kok. Dilakukan. Jadi mobil kalau dirawat sendiri, sering dibersihin sendiri, dielus-elus, mobilnya nanti juga nggak nyusahin biasanya. Nurut sama kita. Saat dia bermasalah itu kondisinya di tempat yang aman atau sudah di rumah. Biasanya gitu ya. Untuk Yul Putri, untuk ibu atau mbak ini. Kayaknya nama perempuan saya. Oke, Las Sulaiman. Salam, minyak auto selain motocraft rekomen bos. Untuk minyak auto, maksudnya oli transmisi ya mungkin ya. Oli transmisi selain motocraft, kalau mau cari intinya dia adalah DCTF. Kalau ini oli untuk tipe yang dual clutch. Tapi kalau tipe yang Matic 14 konvensional bisa pakai sel Spirak G3 sekarang. Kalau dulu D3, sekarang kayaknya dirubah jadi G3. Olinya warnanya merah ya. Bisa pakai itu, Om. Jadi kalau yang tipe dual clutch, olinya pakai DCTF. Bisa merek Titan boleh, atau merek Motul boleh, Motocraft boleh. Tipenya jangan salah ya. Transmisi dual clutch pakai DCTF, kalau yang tipe konvensional pakai tipenya ATF sebenarnya. Olinya warnanya merah. Kalau DCTF warnanya bening kayak minyak goreng. Dan pakainya hanya 2 liter ya DCTF. Kalau yang ATF itu penggantian untuk sekali drain atau kuras itu 4 liter aja cukup. Kira-kira gitu ya. Om Las Sulaiman. Hari Abu Musa, sip, bagus planning untuk ngobrol bareng. Semoga Allah memudahkan. Amin. Mudah-mudahan ya Om, nanti itu bisa saya buat plan. Jadi saya akan bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman yang pengguna VOD yang di luar daerah yang tidak bisa terjangkau atau tidak bisa menjangkau kita di Depok atau jauh. Nanti bisa saya buka sesi seperti itu, bisa ngobrol langsung ya. Oke, berikutnya Randy Andrian. Baik, makasih banyak Om. Oke, sama-sama Om. Las Sulaiman, di Malaysia nggak banyak pengguna VOD. Oh, dari Malaysia, Abang. Ditertawakan pengguna lain, tapi saya tetap guna dan always studi. Kasih sahabat-sahabat dari seberang, terutama Anda. Terima kasih. Oke, itu ya. Jadi mau dimanapun nggak masalah. Justru di sana kayaknya lebih mudah untuk mencari tipe oli atau minyak transmisi itu ya. Karena Indonesia ini yang sebenarnya agak susah sekarang mendatangkan cairan dari luar. Mungkin kalau di Malaysia lebih mudah kali ya. Karena distribusinya sebenarnya untuk spare part dan VOD sendiri kan dari Thailand perakitannya. Jadi harusnya lebih gampang sih diakses. Tapi itu tadi tipenya adalah DCTF untuk yang tipe dual clutch dan ATF itu untuk tipe yang konvensional. Untuk Abang Las Sulaiman. Kira-kira begitu. Sama-sama saya juga terima kasih jauh-jauh dari sana ikut di live kita ya. Mantap. Salam dari Indonesia, Bang Mas Sulaiman. Oke, gimana kira-kira kita close aja ya. Jam berapa sih sekarang? Jam 21.17. Nah, ini malam Sabtu ya, malam weekend. Teman-teman juga biar menikmati weekendnya. Selamat berakhir pekan, selamat menggunakan VOD, selamat berliburan juga. Saya intinya selalu berusaha membantu setiap pertanyaan atau keluhan dari semuanya, mau di komentar atau WhatsApp silakan aja.
ketika saya bisa menjawab langsung ya saya akan jawabin langsung, kalau enggak mungkin akan dibantu oleh admin saya ya. Jadi sama aja sebenarnya, mungkin hanya feel-nya yang berbeda. Karena banyak yang tahu ketika jawabannya admin sama saya kok ini beda nih, bukan Om katanya. Oke, kira-kira seperti itu live streamingnya. Saya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang hadir di sini, yang dari awal ngikutin live streaming saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat dan saya juga senang banget. Ini baru pertama kalinya lagi saya live streaming setelah sekian lama. Saya berinteraksi langsung dengan uh, pendukung kita atau subscriber, teman-teman saya anggap teman ya, udah bukan orang lain, teman atau bisa saudara, terserah mau yang mana. Saya senang banget karena saya jadi semangat ketika banyak yang intinya mengharapkan kita terus mengupload sebuah video. Oke, sampai segini dulu video yang bisa saya bagikan, konten yang saya bagikan kepada semuanya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Saya doakan tetap sehat, tetap semangat, jangan patah semangat untuk memulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.